saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Terima salam sejahtera Tuhan kita Yesus. Shalom. Bersyukur dan berterima kasih kepada Praise and Worship, haleluya, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, membawa kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya juga jemaat Tuhan yang ada di rumah menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan untuk kita boleh menikmati berkat-berkat kemurahan, anugerah rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berputus dan selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Yang kita percaya oleh karena kemurahan Tuhan, orang boleh ada sampai hari ini, saudara. Bukan karena kekuatan, kehebatan, keperkasaan saudara, tapi semua oleh karena roh Tuhan yang ada kepada saudara dan saya sebagai orang percaya kepadanya. Harus memiliki Roh Kudus yang percaya bahwa kehidupan kita ini cuma kemurahan Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara kita butuh firman untuk menguatkan roh kita, ya, supaya iman kita terus dibangkitkan dan terus bertambah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita lihat dunia semakin hari semakin jahat. Haleluya. Karena benar dunia ini akan dibawa pada kehancuran, saudara. Dunia tidak akan semakin baik membaik, tapi dunia akan semakin hancur. Nah, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya harus lebih kasih kuat itu iman, kasih kuat itu hati saudara menjalani kehidupan dunia ini dengan begitu banyak berita-berita yang kita dengar, tapi kita akan lebih mencondongkan hati kita, telinga kita pada berita kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan dengar isi hati Tuhan, berita kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus taruh di hati saya dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saudara dan saya akan membaca dengan iman firman Tuhan ini. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19, 3 ayat orang baca yang ada di tempat ibadah ini, orang baca bersama-sama dengan iman. Efesus pasal 1 ayat 17, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Ketika orang membaca akan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, saudara, orang harus bersyukur kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan dalam 2 Timotius, saudara, pasalnya yang ke-2 ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, 2 Timotius ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya. Karena tadi saudara ketika ayat terang baca itu ayat 17, 18, 19, ya, bahwa ada kemuliaan yang besar. Nah, ini juga yang juga menjadi satu sukacita yang luar biasa kepada kita, ada di dalam kitab Kolose pasal 1. Kitab Kolose pasal 1 ayat 27. Nah, ini juga, ya, kenapa kita harus kuat dalam buat kasih karunia Tuhan? Karena ini, ya, Kolose 1 ayat 27, orang percaya saudara dan saya harus memahami ini. Panggilan saudara untuk hidup dalam kebenaran ini, Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ketika kita mengambil keputusan, ya, di dalam Roma 10 ayat 10 sampai 11, hati percaya, mulut mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, engkau diselamatkan, maka Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan itu akan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara, janji-janji kemuliaan yang Tuhan akan beri kepada saudara, itu saudara dan saya akan dapatkan, saudara. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23,
Firman Tuhan berkata saudara dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, dia bilang, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Ketika Dia menguduskan roh, jiwa, tubuh saudara menjadi sempurna, maka Ia, Yesus Kristus tadi, yang sudah tinggal dalam kehidupan saudara, yang sudah memanggil saudara dan saya untuk menjadi percaya kepadanya lewat kematian dan kebangkitannya, dan Dia hidup, dan saudara percaya sampai detik ini, Ia adalah setia. Ia juga akan menggenapi. Amin. Dia akan menggenapi setiap janjinya. Jadi yang orang baca tadi kalau saya 1 ayat 27, kemuliaan, pengharapan akan melihat kemuliaan. Ya, mungkin saat ini saudara belum melihat kemuliaan. Ada mungkin saudara sudah banyak melihat dan mengecap kemuliaan kebaikan Tuhan, tapi ada lagi kemuliaan yang lebih lagi yang akan Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Untuk itu saudara, rahasianya ini saudara, orang udah baca tadi yang menjadi pokok pembahasan firman Efesus pasal 1 ayat 17, 18, 19 ini. Untuk orang meraih kemuliaan itu ini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulai itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara dan saya harus minta kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan mudah kecewa, dia tidak akan mudah putus asa, dia tidak akan mudah hilang pengharapan, dia tidak akan mudah saudara takut berlebihan, dia tidak akan mudah khawatir berlebihan kalau dia sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ada orang karena pengenalan Tuhan terbatas saudara, sehingga dia mudah takut, mudah khawatir, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah putus asa. Karena ini alasannya, dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi saudara dan saya mulai introspeksi kehidupan saudara dan saya. Bahkan kita pemuda ini yang tadi saya katakan, mari kita lebih mengenal Dia. Minta itu roh hikmat dan roh wahyu. Tuhan akan pasti berikan. Ya toh, dalam pertumbuhan iman kita coba buka di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya masih pertama itu, tidak salah. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ketiga, mulai ayat 2 saja. Bolehkah saya minta pembaca ingat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5, firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, ini saudara, ketika saudara dan saya mengalami proses sebelum melihat kemuliaan Tuhan, amin, saudara akan mengalami proses. Tapi kata firman Tuhan, sudah seanggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, proses. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka itu akan diberikan kepadanya. Ketika kau dalam proses ya untuk mau menggapai kemuliaan yang Tuhan siapkan dari saudara dan saya, saudara kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Ya, karena lewat proses itu saudara akan mengenal Dia lebih dalam. Amin. Karena disitulah imanmu bertumbuh. Lewat proses itu iman saudara akan bertumbuh. Karena tidak akan ada pertumbuhan iman ketika tidak ada proses. Amin. Harus lewat proses supaya
Haleluya. Diproses. Apalagi bicara saudara ini. Nah, ada hubungannya tadi pembacaan Taurat di Efesus pasal 1 tadi. Ketika orang sudah minta roh hikmat dan kewahyuan untuk melewati proses, ya, dia katakan ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang tentukannya bagi orang-orang kudus. Supaya mata hati saudara terang, saudara dan saya perlu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mata hati saudara harus terang. Untuk supaya mata hati saudara terang, ini bicara hati saudara, Tuhan katakan apa saudara? Buang ragi yang lama. Coba buka 1 Korintus 5 ayat 7 kalau tidak salah. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, coba tolong bantu baca saya. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini saudara, buanglah kata ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu yang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tuhan mau hati saudara ada kemurnian, ada ketulusan, ada kebenaran di hati saudara dan saya. Jadi mata hati saudara jadi terang untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Butuh ini hati ini. Makanya ragi yang lama harus dibuang. Sama itu dengan Markus 2 ayat 22. Markus 2 ayat 22 seperti sama ini saudara. Firman Tuhan, Iya. Markus 2 ayat 22. Iya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini ragi yang lama harus dibuang. Dalam Markus 2 ayat 22 menjelaskan juga bagaimana mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena saudara, kalau kantong kulit yang tua diisi dengan anggur yang baru, maka itu akan hancur. Begitu juga saudara, yang Tuhan maksudkan ini saudara, ragi lama dan kantong yang tua yang akan diisi dengan anggur yang baru. Tuhan mau saudara dan saya, hati saudara yang lama, yang kotor-kotor itu saudara, yang seperti Markus 7 ayat 21 katakan, coba Ibu Fia baca. Apa? Ragi yang lama, kantong yang tua itu apa? Ini saudara, Markus 7 ayat 21 dan 23. Firman Tuhan, Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini adalah akar dosa saudara. Ini akar dosa yang dibacakan tadi Ibu Fia ini. Itu adalah ragi lama. Itu kantong yang tua yang masih ada di hati saudara. Itu harus dibuang saudara. Karena kalau tidak engkau saya buang saudara, ya, ragi yang lama, kantong yang tua itu saudara tidak bereskan, maka anggur yang baru itu tidak akan masuk saudara. Ya, aliran-aliran air kehidupan itu tidak akan masuk. Saya mungkin saudara pada saat saudara menyembah, biar saudara menyembah Yesus 10 lagu dah naikkan pujian penyembahan. Kalau saudara ragi yang lama itu, kantong yang tua itu, yaitu tadi ada pikiran yang jahat, percabulan, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, ya, hujat, kesombongan, ada iri hati, ada hawa nafsu di hati, ada kepahitan, ada kebencian, saudara tidak akan menikmati hadirat Tuhan.
yang baru itu tidak akan masuk, saudara. Sehingga kenapa tidak berubah-berubah? Karena itu, saudara, perlu ada tindakan iman. Orang mulai setiap saat mengoreksi keadaan hati orang. Adakah masih ada ragi yang lama, ada kantong yang tua? Ya. Karena itu, supaya mata hati orang terang untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa banyak orang tidak mengenal Tuhan dengan benar? Sehingga datang proses orang mudah digoyahkan. Karena ini, mereka belum buang ragi yang lama. Kantong yang tua belum mereka buang. Yaitu 13 perbuatan najis ini. Akar-akar dosa ini belum dibereskan. Ini akar dosa. Dan dia akan melahirkan dosa-dosa yang lebih banyak lagi kalau tidak diputuskan dan tidak dibereskan. Saudara. Untuk itu perlu, saudara. Haleluya. Saudara dan saya mengerti. Untuk orang mau memahami, akan mengalami suatu terobosan, melihat kemuliaan Tuhan seperti Kolose 1 ayat 27 tadi berkata, ya, Kristus adalah pengharapan kemuliaan itu. Saudara akan melihat kemuliaan itu akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Bereskan ragi yang lama dan kantong yang tua ini. Harus bereskan. Sehingga di dalam Amsal saudara 4, mari orang buka di Amsal 4 saudara. Bagaimana orang menjaga saudara kirbat hati orang ini saudara, ya, untuk menjaga hati ini supaya orang bisa mengenal Tuhan dengan benar, sehingga roh wahyu, hikmat pengertian yang benar mengenal Allah itu akan benar-benar kau terima. Kuncinya ini saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Karena saudara, di hati itu terpancar hidupnya. Di hati itu saudara adalah tempat sumber kehidupan itu akan tinggal, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Tempat iman mau bertumbuh di hati. Jadi saudara dan saya, supaya posisi hati saudara juga terang dan saudara bisa mengenal saudara akan Allah yang benar. Hati. Karena sebelum orang bahas ini Amsal 4, orang ke Korintus saudara. Di 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Nah ini. Posisi hati orang setiap saat harus bersih. Harus dijaga. Kembali ke Amsal 4 ayat 3. Jadi kata supaya sampai seluruh mata rohani itu terbuka, maka di hatinya harus berbalik. Artinya tadi tuh ragi lama, kantong yang tua itu harus dibuang, dibereskan. Bersih orang hati dan jiwa ini saudara, maka orang bisa mengenal, orang memiliki mata hati yang terang, dan orang bisa mengenal Allah yang benar. Nah, untuk cara orang menjaga hati orang ini, mulai ayat 20, 21, 22 sampai 27. Coba Ibu Via baca. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Ya. Firman Tuhan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepadaku, kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, cara saudara dan saya untuk menjaga hati saudara dan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara mesti jaga hati karena sumber kehidupan itu ada, tinggal di hati saudara. Roh Kudus itu tinggal di hati saudara. Saudara mesti jaga. Cara menjaga ya hati ini saudara, supaya ada damai sejahtera, supaya ada sukacita. Ini pertama ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataan, arahkanlah telingamu kepada ucapanku.
Saudara dan saya harus menjaga telinga saudara, supaya bisa menjaga hati. Apa selama ini yang saudara dengar? Apakah berita-berita, ya, berita-berita apa ini? Berita dalam dunia ini yang semakin haleluya dengan COVID, itu yang sering orang dengar. Bahagia televisi, nonton berita-berita, baca koran atau baca apa, berita cuma itu-itu. Kalau saudara dan saya cuma mengkonsumsi hal begitu, cuma dengar-dengar berita seperti itu, maka saudara tidak bisa menjaga hati saudara. Maka banyak saudara, ada yang cepat takut, cepat khawatir, cepat kecewa, cepat marah, cepat putus asa. Ini karena mereka tidak menjaga telinga mereka. Untuk tetap orang menjaga hati orang ini saudara, orang harus menjaga telinga saudara dan saya. Biarlah telinga orang dengar yang baik-baik saja. Dengar perkataan yang membangun saja. Dengar apa kata firman, jangan dengar kata birman. Ya. Ada firman Tuhan Mazmur pasal 1 tuh. Dia bilang apa di situ? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jauh orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara dan saya akan berbahagia ketika saudara merenungkan Taurat ini siang dan malam. Saudara akan berbahagia ketika pendengaran saudara mendengar firman Tuhan, maka iman saudara akan timbul mendengar karena pendengaran firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jangan banyak dengar hoax. Jangan terlalu banyak dengar berita dunia dalam derita. Gitu. Berita dunia itu dunia dalam derita. Itu berita apa sekarang? Dengar Joy ini. Biar dunia langsung ketinggalan zaman yang nonton berita. Dengar Joy ini kabarnya, kabar kesukaan. Kok semua tiap hari, berapa kan? Covid-an, haleluya. Itu bikin goyang. Ya memang mungkin ada orang lah, supaya orangnya berjaga-jaga. Oke. Tapi jangan itu yang terus orang orang bicara. Berapa kan? Darah Yesus. Buang perkataan-perkataan yang tidak membangun. Saya sebagai gembala sidang mengajak sidang jemaat Alpha Omega sedang Trema. Jaga hati saudara dan saya dengan cara apa? Telinga saudara mendengar apa sekarang ini? Hari-hari ini saudara sementara banyak dengar apa? Gosip, karlotan, dengar orang fasik atau apa? Buang semua itu. Nah, ketika saudara banyak cuma dengar perkataan orang yang membuat saudara kecewa, putus asa, lebih utako, lebih baik stop, tujuh kapas telinga kau dengar firman Tuhan supaya imanmu bertumbuh. Iya, banyak orang sudah bisa jaga hati karena dia salah mendengar. Dan kedua, janganlah semua itu menjadi matamu. Nah, ini bicara mata. Ketika kau menjaga hatimu supaya itu roh kehidupan ada pada saudara dan saya, cara pandang saudara, mata saudara harus dijaga. Apa yang orang lihat itu akan mempengaruhi hati saudara. Ya, saya tadi saudara, mata saya lihat keluar, oh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya jaga mata saya supaya tidak hati ini saudara, haleluya. Saya jaga hati saya. Mata ini saudara, kau langsung salah. Kok iblis datang memusuh begini. Oh Tuhan, saya jaga hati saya. Saudara juga harus menjaga hati saudara dan mata saudara. Apa yang saudara lihat itu menentukan hati saudara. Selanjutnya apa yang saudara jaga? 24, mulut. Mulut saudara harus menjaga. Apakah mulut saya ini hanya persungutan, berbantah, saling mempersalahkan, bersungut-sungut, atau ini perkataan ini membangun? Jemaat Alpha Omega Trema, pakailah perkataan membangun. Saya sebagai gembala sidang mengajak orang, jangan ada perkataan sia-sia, jangan ada perkataan hambar, kata firman Tuhan. Biar perkataan memuliakan Tuhan. Sebab orang so tahu toh, kunci kerajaan sorga Tuhan so kasih. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Menurut perkataanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Orang
sia-sia. Mari saudara. So hampir berapa bulan orang tidak ketemu. Saya mau lihat nih jemaat Tuhan. Doa perkataan ini perkataan membangun atau so bagaimana nih perkataan? Masih ada perkataan jaga nih, perkataan kudus. Saudara, mari. Makanya ada di Amsal saya, ketika kata orang ketemu dengan orang fasik, katukan mulut. Saya pernah baca, saya lupa di mana. Saya mungkin pernah baca. Kalau ketemu dengan orang fasik, hati-hati, jangan salah bicara. Karena Bapa di sorga ada dengar orang berbicara. Apa yang terorahkan di bumi terorak di sorga. Haleluya. Hati-hati saudara, karena mulut, hidup dan mati dikuasai lidah. Kata firman, siapa yang suka mengembangkannya akan menanggung akibatnya. Hati-hati saudara dengan lidah ini. Karena mulut ini juga akan mempengaruhi hati. Menjaga hati orang supaya sumber kehidupan itu tertinggal kata orang. Jaga mulut. Dan yang terakhir, dia katakan apa? Ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan tetap segala jalan. Janganlah menyimpangkan atau kiri jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jaga langkah saudara. Mau kemanapun tanya-tanya Tuhan, jangan mau sendiri. Tuhan, kita mau lakukan ini Tuhan. Tanya, minta petunjuk, minta tanda dari Tuhan. Supaya hati saudara terus akan dijaga. Supaya ini saudara, mata hati saudara dan saya akan terang. Untuk bisa saudara menerima yang namanya ini roh hikmat, wahyu, mengenal dia dengan benar. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Banyak orang tidak melihat betapa kaya kemuliaan Kristus. Karena apa? Mata hati mereka tertutup. Tertutup dengan tadi itu. Tidak menjaga telinga, tidak menjaga mata, tidak menjaga mulut, dan tidak menjaga langkahnya. Sehingga hatinya tidak dijaga. Sehingga saudara sumber kehidupan itu tidak tinggal kepada dia. Sehingga kemuliaan tidak Tuhan nyatakan. Saudara mau Tuhan menyatakan kemuliaan, jagalah hati. Jaga itu hati saudara. Haleluya saudara. Sehingga dikatakan ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kata itu Tuhan berkuasa. Bagi saudara dan saya percaya dia. Terus percaya kepada dia saudara. Haleluya. Terus percaya. Ini dia judul KFS 1 ayat 17-19. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Yesus. Saudara akan melihat kemuliaan Yesus saudara. Ya. Di tengah kehidupan pribadi saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dalam rumah tangga saudara, akan melihat kemuliaan Tuhan. Satu hal yang Tuhan bilang, jaga hati. Buang gerlagi yang lama. Buang itu apa dia bilang? Kantong yang lama yang tua. Buang. Ya, yaitu 13 perbuatan najis itu. Perkara akar-akar dosa, Markus 7 ayat 21. Buang. Karena kalau masih ada itu dosa, akar dosa yang tadi saya kata Markus 7 ayat 21, saudara tidak bisa mengenal dia dengan benar. Amin. Itu 2 Korintus ayat 16. Mata hati saudara tertutup, selubung masih tertutup. Kalau hati saudara mau berbalik sungguh kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil. Engkau akan mengenal dia. Oh Tuhan petik, oh ini kan Tuhan maksud petik. Dan saudara akan peka dengar suaranya. Saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan nyata. Dan kok kamu mengalami yang namanya kedewasaan penuh. Sehingga saudara dan saya tidak akan terombang ambing dengan pengajaran-pengajaran yang sekarang ini. Oh, dengan so banyak nabi-nabi palsu. Tapi lihat dari buahnya. Makanya saudara, lihat orang hamba Tuhan, lihat DP perkataan. Karena apa? Hati itu, cerminan hatinya lewat perkataan. Saudara so mulai lihat orang berperkataan, kok mulai banyak sia-sia saudara, hatinya dia sudah tidak jaga. Kalau perkataannya mulai mempersalahkan, bersungut, hatinya lagi tidak beres. Karena apa yang ada, yang keluar, ya itu yang menajiskan. Saudara boleh melihat gambaran masih ada roh Allah ini, hamba Tuhan, atau sorong lain. Lihat dari bicara-bicara.
Karena dari dalam keluar, bukan dari luar, ya toh? Tapi dari dalam itu yang keluar. Kalau saudara terus memuliakan Tuhan lewat perkataanmu, perkataanmu yang membangun, perkataannya berkat, maka roh kehidupan itu ada di hati saudara, yaitu Yesus Kristus. Roh kemuliaan itu akan dia nyatakan indah pada waktunya. Roh Kudus itu akan tinggal tetap di hati. Maka aliran-aliran air kehidupan itu akan dia curahkan kepada orang yang percaya kepadanya, yang terus menjaga hatinya. Ketika saudara mulai menyembah Dia, saudara, dengan hati yang bersih, dengan hati yang fokus pada Dia, maka saudara, kamu merasakan dari Tuhan, aliran-aliran air kehidupan itu akan masuk. Amin. Tapi kalau saudara, sudah hati saudara, sudah haleluya tidak jaga, enter mau berdoa menyembah senyata, rasa. Ya kan? Kali kalau berdoa itu sama orang mau bertobat, PDP ini cukup sudah selesai. Tapi orang kalau yang menjaga hatinya, saudara, haleluya, dia akan menyembah Tuhan. Dia tahu kekuatannya cuma dalam hadirat Tuhan. Tapi orang kalau sudah tidak jaga hati, masih ada kirbat tua, kantong tua lagi lama belum dia buang, semangat berdoa tidak akan ada, semangat baca firman Tuhan pun tidak ada. Ingat, saudara, mengenal Kristus pakai pengetahuan tidak akan bisa. Mengenal Kristus harus dengan hati yang terbuka, hati yang baru. Engkau harus mengenal Kristus dengan hati yang baru, hati yang sudah diubahkan. Ada banyak orang belajar pengetahuan S1 teologi, S2, S3 teologi. Nah, apa-apa, tambah pengetahuan. Tapi yang terlebih penting, hatinya harus dibaharui dulu. Hatinya harus baru. Kantong yang tua itu harus dibuang, lagi yang lama harus dibuang dulu. Siap memiliki hati yang baru, kita Yeskiel 36 ayat 25 itu. Mulai dari 20, ya coba Yeskiel 36 ayat 24. Aku akan coba 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentarikkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-halamu. Aku akan mentarikkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika kantong yang tua itu, ragi yang lama itu engkau sudah buang, saudara saya sudah buang, maka dia akan memberikan air yang jernih. Ya, dia mencurahkan kepada air jernih. Air jernih itu apa? Firman yang murni, yang akan mentairkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-halamu. Aku akan mentairkan kamu. Dan firman dia akan tairkan, saudara. Dan dia berikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Kalau masih ada ragi yang lama, kantong yang tua, saudara tidak memiliki hati yang taat. Makanya dengar firman cuma sampai didengar, tidak mau melakukan. Makanya iman tak bertumbuh. Siapa kan DP iman kanak-kanak terus, lama raju, cepat tersinggung, jadi bayi-bayi roh, nggak dewasa. Kapan mau dewasa? Karena hati. Boleh mengerti nih firman, ya, saudara. Ya, ketika engkau mengerti, engkau memahami, engkau percaya firman ini, engkau pasti lakukan. Supaya kata Tuhan akan kasih kembali Efesus 1 ya, puji Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Kristus dengan hati yang baru. Jangan mengenal Kristus dengan pengetahuan pikiran. Jangan mengenal Kristus dengan pikiran. Karena Yohanes 8 ayat 37, Bro Febri. Aliran-aliran air hidup itu akan mengalir di hati, bukan di pikiran. Ayo coba. Ini, kita ayat 38.
barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu apa? Roh Kudus. Hah? Ketika engkau percaya, ya, dari dalam hatinya, bukan dari dalam pikiran. Makanya saudara, ya, banyak orang saudara udah pengetahuan firman-Nya jago, tapi hatinya belum ada hati yang baru. Sehingga saudara, haleluya, saudara bisa lihat dia buah nak bagus, nak matang. Tapi kalau saudara sudah memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, dan ditambah dengan pengetahuan, dahsyat, luar biasa pemakaian Tuhan. Itu ada keseimbangan. Roh Kudus dan firman itu harus seimbang. Jangan kata Amsal 11, neraca serong tidak ada keseimbangan. Itu bahaya. Harus ada keseimbangan. Roh Kudus dan firman harus seimbang untuk mengenal Tuhan dengan benar, supaya kemuliaannya Dia nyatakan. Haleluya. Jadi saudara dan saya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Maka penting hati saudara dan saya untuk jadi terang, supaya roh hikmat wahyu itu kan turun, supaya orang mengenal Tuhan dengan benar. Iman bertumbuh pada kedewasaan yang penuh. Hati bijak. Cara menjaga hatinya, hati-hati dengan menggunakan telinga. Apa yang terang sementara dengar membuat topeng hati cepat marah, tawar hati, kecut. Karena penting terang apa yang terang dengar. Cepat emosi, nanti orang dengar. Atau orang banyak dengar firman, biar orang sudah bilang, ibu Siska kayak begini. Puji Tuhan, dia tetap jaga hati. Karena dia lebih mencondongkan telinganya kepada kata firman Tuhan, bukan kata orang. Ada termasuk iri hati. Nggak, kita pegang firman Tuhan. Berbagailah engkau yang yang tidak kecewa dan menolak aku. Tak pegang firman. Karena kita pengharapan kemuliaan kepada Kristus. Tuhan pasti akan nyatakan kemuliaan Pak. Tuhan akan pasti nyatakan itu pembelaan. Itu pembelaan, kesembuhan, pemulihan, itu kemuliaan. Tuhan akan nyatakan kepada saudara dan saya. Haleluya. Kepada hati yang dijaga. Ya, jadi saudara, paling itu jaga hati juga. Jangan jaga tuh lain, jaga tuh hati. Karena itu sumber kehidupan. Amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Di tengah ucapan syukur dari Tuhan yang Londong Runtuh. Haleluya. Tanggal 16 Mei 2020 mengucap syukur. Karena ketambahan setahun usia menjadi 42 tahun. Orang Pedro Michael, bahkan keluarga yang Errol bersyukur. Anak kasih Melda, boleh Tuhan tambahkan setahun usia menjadi 29 tahun. Orang bersyukur kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan mereka